Assalamualaikum Baraya PCD. Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Pada video kali ini adalah lanjutan dari cerita kisah Jaka Sembung episode yang ke-14. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Ayahnya Gembong Wungu pun tidak akan menyalahkan, bahkan pasti membelanya dan membenarkan sikapnya itu. Melirikkan mata sedikit saja kepada Ranti sudah dianggap sangat kurang ajar, apalagi kalau sampai mengintipnya mandi. Tetapi ternyata Parmin bukanlah orang sembarangan. Pemuda itu selain memiliki wajah tampan dan sikap yang simpatik, juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kemudian Ranti mengetahui pula bahwa Parmin adalah pendekar sakti yang namanya tersohor ke seluruh lereng Ciremai, yakni pendekar Jaka Sembung. Di kalangan dunia persilatan, nama itu telah bagaikan suatu perlambang kehebatan dan kesatriaan seorang pendekar. Karena Jaka Sembung tidak pernah menggunakan ilmunya untuk menyusahkan orang, bahkan senantiasa membela yang baik dan orang-orang dalam kesusahan. Pendekar itu juga berupa keras mengusir kaum penjajah dari bumi Nusantara tercinta. Bukan seperti tokoh lainnya, seperti Gembong Wungu misalnya, malahan menambah penderitaan rakyat yang tadinya sudah sengsara lantaran kejamnya pemerintahan Kumpeni Belanda. Ranti tidak terlalu mempersalahkan diri sendiri karena terlanjur mencintai Parmin. Bahkan menurut perkiraannya, siapapun pasti menaruh perasaan yang sama jika punya pengalaman yang sama sewaktu bertemu dengan lelaki perkasa itu. Dulu, Ranti hampir selalu bisa memiliki apa saja yang ia inginkan, sebab apa saja yang ia minta, pastilah akan dikabulkan Gembong Wungu. Tetapi sekarang, gadis itu menyadari bahwa dalam hidup ini, tidaklah semua keinginan itu bisa dipenuhi. Seandainya pun dia masih hidup bersama Gembong Wungu seperti dulu, ayahnya itu tentulah tidak akan bisa memberikan atau merampas cinta dari hati Parmin untuk diberikannya. Manusia bisa diperbudak, bisa ditaklukkan dengan berbagai cara dan usaha. Tetapi hati nuraninya tetaplah miliknya, tidak bisa dikuasai orang lain. Itu sebab jasad manusia bisa dijajah, namun tidaklah demikian dengan hati sanubarinya. Dalam kehidupan sekarang ini, orang-orang masih banyak yang kurang menyadarinya. Anak-anak orang kaya misalnya bisa saja meminta keinginannya kepada orang tuanya. Tetapi jika meminta cinta, tentulah tidak akan bisa diberikan, sebab cinta lahir sendiri tanpa disadari dan tanpa direncanakan. Dan cinta itu tidaklah bisa dipaksakan. Seseorang bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu, tetapi ia tak mungkin bisa dipaksa mencintai seseorang. Disinilah terlihat bahwa di dalam hidup ini semuanya serba terbatas, dan harta duniawi itu bukanlah jaminan bagi orang untuk meraih kebahagiaannya. Jadi, jika ada yang beranggapan bahwa yang bahagia itu hanyalah orang kaya, itu bukanlah anggapan yang benar. Kurang apa rupanya Ranti sewaktu di dalam asuhan Gembong Wungu. Tetapi ia kemudian merasa hidupnya gersang setelah jatuh cinta kepada Parmin.
Ia merasa dalam hidupnya ada yang kurang, bahkan terasa ada yang hilang. Setelah usai mandi, Ranti mulai menyusuri hutan itu mencari apa saja yang bisa dijadikan sarapan pagi. Rupanya di hutan itu jarang sekali ada pohon yang buahnya bisa dimakan. Hanya pohonnya saja yang besar dan tinggi, buahnya tak ada gunanya. Gadis itu bersungut-sungut dalam hati. Jangan-jangan aku mati kelaparan di tengah hutan ini, pikirnya kesal. Tetapi tiba-tiba telinganya mendengar suara gemerisik dedaunan kering. Pasti itu binatang. Tanpa menimbulkan suara mencurigakan, Ranti mendekat ke arah suara itu dan mengintip dari balik semak-semak. Seekor rusa jantan yang beranjak dewasa tampak sedang memakan rumput dengan lahap, sama sekali tak menyadari ada sepasang mata sedang mengawasi. Pucuk dicinta, ulam tiba. Ini kesempatan baik, tak boleh dilewatkan begitu saja. Ini makanan yang amat lezat, pikir Ranti sambil memungut batu yang sedikit lebih besar dari kepalan tangannya. Sambil mengerahkan tenaga dalam, Ranti menyambitkan batu itu ke arah rusa jantan yang sedang merumput. Batu itu menyambar cepat sekali. Tak! Dengan sangat telaknya, batu itu menghantam tepat bagian batok kepala rusa jantan itu. Demikian kuatnya sambitan batu itu hingga kepala rusa itu pecah. Sambil mengoek, tubuh rusa itu ambruk. Darah segar bercampur benak berhamburan dari kepalanya yang telah berantakan. Hahaha, dapat makanan yang enak aku hari ini. Rojah pun tentu akan senang nanti, gumam Ranti sambil melangkah menghampiri rusa itu. Dibelai-belainya bulu binatang bertanduk itu dengan lembut. Sayang, pikirnya, binatang seelok engkau harus mati di tanganku. Tapi mungkin sudah takdirmu, mungkin jika tidak begini, engkau pun akan dimangsa macan. Bukankah lebih baik aku yang memakanmu daripada macan? Sambil tersenyum-senyum, Ranti memanggul tubuh rusa bernasib malang itu. Tetesan darah dari bagian kepala binatang itu tidak diperdulikan Ranti, sehingga bajunya basah dan merah. Ranti benar-benar girang sewaktu berjalan pulang ke tempatnya tadi tidur bersama Roijah, ia bernyanyi-nyanyi kecil. Ternyata Roijah sudah duduk bersandar pada batang pohon besar di tempat itu. Wajahnya tidak sepucat tadi lagi. Sepasang matanya mulai bersinar-sinar menatap ke arah Ranti yang sedang membawa seekor rusa jantan. "Hai, apakah yang kau bawa itu? Dapat dari mana kau rusa sebesar itu?" tanya Roijah terheran-heran. "Tenanglah kak, kita akan makan besar hari ini. Orang Belanda yang paling kaya pun belum tentu mampu makan menjangan seperti ini." "Kau selalu menyebut-nyebut Belanda. Apakah kau punya hubungan dengan penjajah itu?" tanya Roijah sambil mengerenyitkan kening hingga tampak berkerut-kerut. "Ya," sahut Ranti seenaknya. "Kau tentu kenal baik bangsat-bangsat sialan itu. Bahkan, bisa jadi, maaf, orang-orang kita pun banyak yang mau jadi anjing mereka. Bahkan, kaum perempuan kita tidak sedikit yang jadi gundik serdadu penjajah itu." "Ya, kau benar," sahut Ranti tanpa melirik kepada Roijah. Gadis itu meletakkan rusa di atas tanah. Setelah itu, ia mengumpulkan dedaunan dan ranting-ranting kering. 2 buah bongkah batu cadas ia adukan disertai tenaga dalam hingga menimbulkan percikan api. Dengan cara kuno seperti itu, Ranti dapat menyalakan api. Dalam sekejap, api sudah menyala-nyala. Ranti lalu menguliti dan memotong-motong daging rusa itu dan menusuknya dengan ranting-ranting kayu. "Hari ini kita akan makan daging panggang sepuas-puas hati. Kau tentu senang, bukan?" Roijah memperhatikan keterampilan Ranti dengan pandangan rasa kagum.
Diam-diam, ia merasa bersyukur juga, karena dalam keadaan seperti itu, ada orang yang mau menolongnya. Biarpun di dalam hati, ia yakin bahwa di balik kebaikan Ranti, pasti ada maksud tertentu. Entah apa. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi, ujar Roijah. Oh iya, aku lupa. Kak Roijah menanyakan apa tadi? Tanya Ranti. Ternyata melirik wanita itu sejenak, lalu ia mulai memutar-mutar daging rusa yang telah dipotong-potongnya di atas api. Itu tadi, masalah gundik belanja. Bukankah tadi kau pun mengakui bahwa gadis-gadis kita banyak yang jadi gundik penjajah itu, adik yang manis? Iya, memang banyak gadis kita seperti itu. Maksud kakak sebenarnya apa? Apa maksudnya menanyakan masalah gundik Belanda? Kau tadi bilang punya hubungan dengan Belanda, tapi saya tak berani mengatakan jika seandainya adik yang demikian muda dan cantik jelita adalah wanita seperti itu. Ranti tertawa ngakak sehingga suara tawanya bergema sampai ke seluruh penjuru hutan belantara itu. Ia merasa sangat geli mendengar ucapan Roijah. Tetapi ia sama sekali tidak tersinggung sebab ia yakin Roijah sengaja memancingnya untuk menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Jadi, Kak Roijah menuduh saya ini gundik Belanda? Aku tidak menuduh seperti itu. Aku hanya bertanya saja. Adik jangan salah paham. Aku tidak salah paham. Tapi, kalau memang aku ini adalah gundik Belanda, Kak Roijah mau apa? Itu hakku, bukan? Aku kira Kak Roijah tak berhak melarangku bersenang-senang dengan para serdadu penjajah itu. Jadi, seru Roijah tercekat. Ranti tampak tak acuh. Sambil tersenyum, ia memanggang daging lainnya. Bau sedap daging panggang itu memenuhi sekitar hutan. Roijah diam-diam merasa sangat lapar, tetapi ia masih sangat penasaran karena Ranti tadi sepertinya telah mengakui dirinya adalah gundik Belanda. Adik yang baik hati, bolehkah aku tahu namamu? Dari mana asalmu? Tunggulah Kak Roijah, tak baik membicarakan hal-hal serius dalam keadaan lapar. Kata temanku dahulu, jika bicara selagi lapar, lidah kita bisa keseleo. Bila perlu aku tidak akan makan. Jangan kira aku mau makan makanan anjing Belanda. Lebih baik aku mati kelaparan. Ranti tidak menjaut lagi. Daging panggangnya sudah matang. Ia meletakkannya di atas dedaunan dan kemudian menyuguhkannya di hadapan Roijah. Sayang, tidak ada garam dan cabai. Daging panggang ini pasti semakin lezat, tapi tak apalah, tanpa apa-apa juga enak, bukan? Ayo, kita makan saja, makanlah sebanyak-banyaknya, biar kesehatanmu cepat pulih kembali. Roijah menatap Ranti dengan sinar mata yang terlalu sukar dimengerti. Makanannya, ada keraguan terpancar dalam sinar mata gadis itu. Ada rasa tak senang dan entah apa lagi. Ia memperhatikan Ranti yang sedang makan daging panggang dengan sangat lahapnya. Hei, kenapa Kak Roijah diam saja? Ayo, makanlah Kak, jangan diam saja. Ingat, kakak sedang sakit. Jika tak makan banyak, penyakit kakak pasti susah sembuhnya. Aku tak mau makan sebelum kau mengakui siapa sebenarnya dirimu. Kak Roijah, tampaknya terlalu sulit percaya pada orang, padahal kakak adalah seorang pendekar yang dikagumi orang. Sekalipun misalnya ada alasan bagi kakak untuk mencurigai saya, apakah sikap seperti itu baik? Adik yang manis, saya jadi merasa tak enak. Tapi baiklah, sekarang aku akan makan bersamamu. Roijah lalu makan dengan lahap seperti halnya Ranti. Sambil mengunyah-ngunyah daging panggang itu, Roijah memperhatikan wajah Ranti. Sungguh sangat cantik dan cerdas pikirnya. Tetapi tampaknya gadis di hadapannya itu agak kolokan dan tidak begitu peduli akan perasaan orang lain.
Melihat gerak-gerik Ranti, yakin pulalah Roijah bahwa gadis itu bukan orang sembarangan. Pastilah pendekar yang memiliki ilmu silat tinggi. Kalau tidak demikian, mustahil Ranti bisa membawanya kabur dari tahanan gudang Van Eisen, kemudian melarikannya sampai ke tengah hutan ini. Entah siapa sebenarnya gadis di hadapannya itu dan dari golongan mana pula sehingga mau menyelamatkannya. Sejenak Roijah agak ragu juga mengenai kecurigaannya terhadap Ranti. Sebab menurut pikiran Roijah, kalau misalnya Ranti bermaksud jelek padanya, bisa saja gadis itu membunuhnya sewaktu ia sedang tak sadarkan diri. Tapi siapa tahu Ranti memang ingin menangkapnya hidup-hidup. Bukankah orang-orang Kumpeni Belanda suka berbuat seperti itu? Adik yang manis, ujar Roijah setelah beberapa saat terdiam dan termenung. Saya sebenarnya sangat berterima kasih padamu, terutama atas keberanianmu menyelamatkan aku dari penjara Van Eisen. Saya tak tahu bagaimana caranya membalas budi baikmu ini. Sekalipun misalnya adik bermaksud jelek padaku, tapi sedikitnya untuk saat ini saya bisa menikmati udara bebas. Sekarang kalau adik tidak keberatan, tolonglah katakan siapa sebenarnya adik ini. Kak Roijah, sebaiknya kita selesai makan dulu. Ayahku, maksudku, temanku dulu sering bilang tidak baik bicara kalau lagi makan. Nanti sajalah Kak, percayalah, saya akan menceritakan semuanya. Mereka makan kembali dengan lahapnya. Ranti makan dengan sikap yang santai dan tidak malu-malu. Mulutnya tampak terbuka lebar-lebar dikala mengunyah makanan dan menimbulkan bunyi menciplak keras. Lain halnya dengan Roijah, tampak agak hati-hati dan makan dengan mulut kebanyakan tertutup kalau sedang mengunyah, karena ia memang seorang anak bangsawan. Melihat cara makan kedua gadis itu, bisa diterka keduanya mempunyai sifat yang agak berbeda-beda. Ranti lebih supel dan terbuka, dan tampak lebih ceria dan lincah. Ia tidak terlalu pintar menyembunyikan isi hatinya, karena cenderung bicara ceplas-ceplos. Lain halnya dengan Roijah, selain tampak jauh lebih dewasa dari Ranti, gadis ayu itu kelihatannya punya sifat yang agak hati-hati dan perasa pula. Di samping itu, Roijah tampaknya kurang ceria dan suka termenung. Ranti sendiri tidak terlalu memperdulikan sikap Roijah, sebab selama ini ia memang sudah terbiasa tidak mau peduli akan perasaan orang. Ranti sekarang datang ke kawasan Kandang Haur bukan karena ia seorang pejuang yang ingin bahu-membahu dengan pendekar lainnya. Selama ini malah hampir tidak pernah memikirkan masalah penjajahan dan bagaimana mengusir Belanda dari bumi Nusantara tercinta. Ia mempunyai maksud lain yang sifatnya sangat pribadi dan hanya perlu diketahui Roijah sendiri. Demikian bergojalaknya hasrat di hati Ranti untuk mengatakannya kepada Roijah, sehingga ia menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan jalan kaki dari desa Perbuturan ke desa Kandang Haur. Ia berlari dan berjalan masuk ke luar hutan kurang lebih dari 1 minggu sebelum sampai di desa Kandang Haur. Namun tadinya, Ranti sama sekali tidak menyangka bahwa Roijah akan mengalami musibah, ditangkap dan disiksa habis-habisan oleh pemerintah Kumpeni Belanda. Untunglah ia segera tiba di desa itu dan berhasil menyelamatkan Roijah. Seandainya tidak, barangkali Roijah tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Seusai makan, Ranti segera membenahi sisa-sisa makanan mereka dan menyimpan daging rusa yang tersisa.
Ia lalu mengambil air minum dari mata air jernih dan sejuk tak jauh dari tempat itu dengan dedaunan, kemudian memberikannya kepada Roijah. "Minumlah, Kak, tentunya kau sudah haus setelah makan panggang tadi." "Terima kasih, Dik, kau sangat baik." "Terima kasih juga atas pujian Kakak." "Ah, kau pintar bicara. Sekarang, bolehkah saya mengulangi pertanyaanku tadi? Mengenai apakah itu? Maaf, aku suka lupa kalau lagi kenyang. Sejak dari kecil aku begitu." "Kakak tanya apa tadi?" "Adik yang manis, siapakah kau sebenarnya? Kenapa kau bersusah-susah menolong aku dari siksaan Belanda?" "Maaf, aku bukannya tak senang kau tolong, tapi aku masih sangat penasaran sebelum mendengar penjelasan darimu." "Baiklah kalau begitu. Agaknya kakak memang tidak akan bisa tenang sebelum mendengar penjelasan dariku. Namaku adalah Ranti. Ya, Ranti. Sekali lagi, Ranti. Ingat baik-baik, Kak Roijah, nanti kakak lupa." "Nama yang bagus. Lalu, siapakah kau sebenarnya?" "Saya adalah putri tunggal Gagak Ciremai, seorang guru silat dari Desa Perbutulan." "Kakak tahu Desa Perbutulan, bukan?" "Ya, saya pernah dengar, walaupun belum pernah ke sana." "Kenapa sejauh itu adik datang kemari?" "Tunggu dulu, Kak Roijah. Tadi kau menanyakan siapa aku sebenarnya. Biar ku jawab dulu. Ayahku tadi adalah Gagak Ciremai, tapi aku sendiri tak pernah mengenalnya. Karena menurut cerita, pada usia 1 tahun, maksudku ketika aku berusia sekecil itu, ayahku itu meninggal. Meninggal karena apa, tak perlu kuceritakan." "Lalu, siapakah ibumu?" "Ah, itu tak perlu kuceritakan. Sekarang giliranmu bercerita. Siapakah kau sebenarnya dan kenapa sampai ditangkap dan disiksa Belanda?" "Bukankah kau sudah tahu namaku?" "Ya, lalu kenapa kau sampai ditangkap Belanda?" "Aku sempat melihatmu di alun-alun pasar Kandang Haur." "Panjang ceritanya, Dik Ranti, tapi baiklah, aku akan menceritakannya. Sebelumnya, aku sangat berterima kasih karena kau telah menolongku. Masih semuda ini, kau telah mempunyai sikap kesatria. Aku kagum padamu." "Kak Roijah tak perlu bicara bertele-tele, ceritakanlah semuanya." "Ya, Dik Ranti, selain sudah tahu namaku." Barangkali kau pun sudah pernah dengar bahwa aku adalah pencuri yang dijuluki si Bajing Ireng. Julukan maling itu diberikan kumpeni Belanda karena aku memang mencuri setiap ada kesempatan dari mereka. "Oh, jadi kau ini rupanya suka mencuri ya?" "Ya, betul. Beberapa tahun terakhir ini, aku selalu mencuri dari bangsa penjajah dan sama sekali belum pernah mencuri dari bangsaku sendiri. Setiap kali beraksi, aku selalu mengenakan pakaian dan penutup muka yang serba hitam. Karena itulah aku dijuluki Bajing Ireng. Walaupun demikian, selama ini tak ada yang tahu siapa sebenarnya Bajing Ireng itu. Bukan hanya pihak Belanda, bahkan ayahku sendiri pun tak pernah tahu siapa maling yang muncul dan hilang bagaikan siluman itu. Tetapi, seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-sekali jatuh juga. Demikian juga diriku. Belanda yang rupanya sangat penasaran menyebar mata-mata di seluruh penjuru desa. Kandang Haur. Terus Kak Roijah tertangkap, begitu?" "Ya, aku dan ayah sama-sama tertangkap pula. Belanda membuka kedok penyamaranku dan baru saat itulah ayahku mengetahui bahwa Bajing Ireng adalah putrinya sendiri." "Kenapa ayahmu ditangkap? Apakah ayahmu juga suka mencuri seperti dirimu?" "Tidak, Dik Ranti. Saya sebenarnya agak malu menceritakannya. Tapi biarlah Dik Ranti mengetahui semuanya. Ayahku, Bek Marto, sebenarnya adalah..." Roijah tak meneruskan ucapannya.
Ia tiba-tiba menangis, tersedu-sedu sambil menutupi wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. "Kenapa kakak menangis? Ada apa sebenarnya?" Roijah menyeka air mata, lalu menghela nafas dalam-dalam sekadar untuk menenangkan perasaannya yang tak menentu. Setelah itu, ia melanjutkan ceritanya. Bek Marto, ayahku itu, adalah kepala desa di Kandang Haur. Seperti halnya kepala desa di mana saja daerah jajahan Belanda, ayahku pun sebenarnya adalah pengkhianat bangsa. Ayahku mau diperbudak penjajah demi harta duniawi. Jika adik mencemokohkan ayahku, terserahlah. Oh, tak kusangka keadaannya seperti itu. Apa boleh buat? Barangkali si bajing ireng memang sudah ditakdirkan punya ayah seorang pengkhianat. Sebelum akhirnya ia juga sadar. Tetapi kemudian Belanda menangkap ayahku dengan tuduhan telah bersekongkol denganku karena terbukti bahwa bajing ireng adalah anaknya sendiri. Padahal seperti yang kukatakan tadi, ayahku baru mengetahuinya setelah aku tertangkap. Ayahku memang membela diri, bahkan aku pun mengaku dengan terang-terangan. Tapi semuanya sudah terlanjur. Hukuman kumpeni Belanda tak bisa ditawar-tawar lagi. Masih tetap dengan air mata berlinang-linang, Roijah menceritakan saat-saat ketika ayahnya ditangkap dan diseret serdadu kumpeni Belanda untuk menjalani hukuman. Hari itu masih siang. Puluhan tentara dan algojo pemerintah kumpeni Belanda menggiring Bek Marto dengan kedua tangan terikat ke alun-alun pasar Kandang Haur. Seperti halnya ketika Roijah dihukum, Belanda pun sengaja melaksanakan hukuman mati terhadap Bek Marto di tempat umum dengan maksud agar penduduk tak berani lagi memberontak terhadap penjajah Belanda. Puluhan bahkan ratusan penduduk berdiri agak jauh dari tempat itu sambil memperhatikan Bek Marto dengan mata hampir tak berkedip dan tanpa mengeluarkan suara. Semuanya diliputi ketegangan dan kecemasan sebab pemerintah Belanda telah mengumumkan bahwa Bek Marto akan dihukum mati. Dihukum mati di hadapan regu tembak. Sebelum menjalani hukuman mati, Bek Marto masih diberi kesempatan untuk mengucapkan pesan-pesan terakhir. Dengan sangat tenang, Bek Marto berdiri di tengah alun-alun. Ia mengenakan peci dan kain sarung seperti halnya orang yang hendak sembahyang. Dan orang tua itu memang benar-benar berdoa, menyerahkan segenap jiwa raganya ke hadapan Yang Maha Kuasa. Bek Marto berdoa bukan karena takut menghadapi hukuman mati, sama sekali tidak. Orang tua itu malah kelihatan senang menghadapi hukuman seperti itu, karena ia telah menyadari bahwa selama ini ia telah mengkhianati bangsanya sendiri. Ia patut dihukum dengan hukuman yang paling berat. Sejenak orang tua itu menitikkan air mata. Ia menatap ke segala penjuru. Tampaklah olehnya rumah-rumah penduduk yang sangat sederhana, bahkan mencerminkan kemiskinan yang teramat sangat. Wajah-wajah penduduk desa tampak muram. Sepertinya di wajah-wajah itu Bek Marto melihat lukisan penderitaan dan kesengsaraan oleh karena kejamnya penjajah. Sekalipun demikian, di mata penduduk masih terlihat kasih sayang dan rasa prihatin atas nasib Bek Marto. Tak terkatakan betapa terharunya hati kepala desa itu menyaksikannya. Kenapa baru sekarang aku menyadarinya? Pikirnya dengan hati perih bagaikan diiris-iris. Ia seharusnya berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengusir penjajah. Bumi tempatnya berpijak sekarang adalah warisan nenek moyangnya, bukan kekuasaan kaum penjajah dan bangsa asing manapun. Tuhanku,
Jika seandainya dosa-dosaku tidak termaafkan lagi, aku tidak akan terlalu menyesal. Tetapi janganlah kiranya ada lagi pengkhianat seperti aku di bumi tercinta ini, kata hati Bekmarto. Ketika ia mendapat isyarat dari pimpinan Algojo agar segera bicara, Bekmarto segera melangkah ke depan. Ia kembali menatap ke arah sekelilingnya, kemudian mulai berkata, "Saudara-saudara tercinta, mungkin tiada lagi artinya penyesalan bagiku, karena setan yang selama ini merasuki pikiranku mungkin akan tertawa dan mencemoohkan diriku. Sekarang, aku baru menyadari betapa licik dan durjananya kaum penjajah yang telah sekian puluh tahun menguasai daerah kita." Bekmarto berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Pada detik-detik terakhir ini, aku mengharapkan semoga darah dan dagingku bisa menyubur bumi kita tercinta sebagai pertanda bahwa saya dilahirkan, dibesarkan, dan mati di sini, walaupun mungkin tak patut untuk dikenang. Tetapi setidaknya saya sangat berharap semoga kemusnahanku di ujung senjata penjajah akan menjadi contoh bagi pemimpin lainnya yang barangkali belum sadar dan masih mau menjilat telapak kaki bangsanya sendiri. Selamat tinggal saudara-saudaraku, doaku beserta kalian semua. Berjuanglah sampai titik darah penghabisan, dan percayalah, penjajah laknat akan angkat kaki dari negeri kita." Setelah Bekmarto selesai mengucapkan pesan terakhirnya, Komandan Algojo memberi isyarat sambil mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi. Sebanyak 6 orang anggota regu tampak segera bersiap-siap di hadapan Bekmarto. Laras senapan segera diangkat dan diarahkan ke bagian tubuh Bekmarto. Komandan regu menatap anggotanya sejenak, lalu melirik Bekmarto. Setelah itu, ia berteriak memberi aba-aba. Bersamaan dengan turunnya, pedang di tangannya, terdengar suara tembakan secara serempak, mengoyak-ngoyak udara dan bergema sampai ke tengah hutan. Tubuh Bekmarto ambruk ke tanah dalam keadaan bersimbah darah. Penduduk menutup mata sambil mengucapkan, "Bekmarto telah menemui ajalnya." Darahnya mengucur deras membasahi tanah airnya. Kini semuanya telah berakhir. Nama Bekmarto hanya tinggal jadi kenangan. "Itulah kisah kematian ayahku di Kranti," ujar Roijah dengan suara serak. "Kasihan ayahmu. Aku tak bisa melukiskan bagaimana perasaanku saat itu di Kranti. Tetapi jauh di lubuk hatiku masih ada rasa bangga. Karena di saat akhir hidupnya, ayah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan kematiannya jadi contoh bagi pemimpin lainnya agar tidak mau diperbudak penjajah. Aku sangat prihatin mendengar itu, Kak Roija. Semoga Tuhan mengampuni ayahmu, ya di Kranti. Tetapi sekarang aku telah sebatang kara. Tidak ada lagi sanak saudaraku," kata Roijah dengan tangis semakin menjadi-jadi. Ia menyandarkan tubuh ke batang pohon, menumpahkan segala yang bergejolak di dalam hatinya. "Sudahlah Kak Roijah, sebagai pendekar kita tidak boleh terlalu sedih atas segala cobaan yang kita hadapi. Aku mengerti perasaanmu, Kak. Hidup sebatang kara memang menyakitkan, tetapi aku pun telah sebatang kara. Tak ada ayah dan ibu, begitu juga sanak famili. Kau benar di Kranti. Ah, betapa tololnya aku terlalu menyesali semua yang telah terjadi. Yang telah terjadi itu biarlah terjadi. Mungkin semua ini takdir. Terima kasih di Kranti, kau sangat baik." Ah, Kak Roijah, bahkan kalau dipikir-pikir, kakak masih lebih beruntung daripada aku. Karena saat ini masih ada yang mencintaimu, Kak.
Roijah agak terkejut juga mendengar ucapan Ranti itu. Sambil menyeka air mata, gadis itu menatap Ranti dalam-dalam. "Apa maksudmu, Dik Ranti? Kakak masih beruntung karena Parmin mencintaimu. Bukankah kakak juga sangat mencintainya?" "Hah? Jadi kau mengenal Parmin?" "Ya, Kak, aku mengenalnya." "Di manakah kau mengenalnya dan di mana dia sekarang? Aku sudah lama tak bertemu dengannya." "Kak Roijah, maafkan aku. Sebenarnya untuk itulah aku datang kemari." Ranti kemudian menjatuhkan dirinya ke pangkuan Roijah, dan tak lama kemudian tangisnya pun meledak. Air matanya bagaikan air hujan ditumpahkan dari langit. Lama gadis itu menangis terisak-isak, sementara Roijah mendekap dan membelai-belai rambutnya dengan penuh rasa haru. Roijah pun tak henti-hentinya mengucapkan kata-kata hiburan agar Ranti segera diam dan bisa menguasai perasaannya. "Sudahlah, Dik Ranti, hatiku tambah sedih melihatmu menangis. Hapuslah air matamu, jangan terlalu sedih. Bukankah tadi kau sendiri yang bilang agar kita jangan terlalu sedih? Kau bilang tadi, sebagai pendekar, kita tidak boleh menangis. Katakanlah hatimu, dan coba ceritakan hatimu, bagaimana kau bisa berkenalan dengan Parmin." "Baiklah, Kak Roijah," sahut Ranti seraya menyeka air mata. Ia pun menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan perasaannya yang galau. Setelah perasaannya agak tenang, Ranti pun mulai bercerita. "Kak Roijah, seperti yang saya ceritakan tadi, aku adalah putri Gagak Ciremai. Tapi sejak kecil, karena ayahku keburu meninggal dunia, aku dipungut sebagai anak angkat oleh Gembong Wungu." "Gembong Wungu? Maksudmu pendekar bermata satu itu?" "Ya, apakah Kak Roijah mengenalnya?" "Tidak, Dik Ranti, tetapi aku sering mendengar namanya. Kabarnya, dia adalah raja rampok yang memiliki kesaktian yang jarang ada tandingannya." "Ya, mungkin begitulah keadaannya. Tapi, takkah kakak betapa hancurnya perasaanku kemudian? 15 tahun setelah ayahku meninggal, aku mengetahui bahwa Gembong Wungu bukanlah ayah kandungku, bahkan punya hubungan famili pun tidak. Bahkan kemudian ku ketahui dia sendirilah yang membunuh ayahku, Gagak Ciremai." "Sungguh kejam. Lalu bagaimana dengan ibumu?" "Setelah ayahku terbunuh oleh Gembong Wungu, ibuku melarikan diri ke hutan dan baru 15 tahun kemudian muncul di desa Perbutulan dengan maksud hendak membalas dendam. Selama 15 tahun itu, ibuku rupanya diam-diam memperdalam ilmu untuk membalas dendam. Tetapi ibuku pun akhirnya meninggal di ujung senjata Gembong Wungu." "Kurang ajar, benar-benar biadab si raja rampok itu," seru Roijah geram. "Saat itulah aku berkenalan dengan Parmin. Kebetulan ia singgah di desa Perbutulan untuk bekerja sebagai petani upahan, karena dalam perjalanan katanya kehabisan bekal. Lalu bagaimana selanjutnya? Aku nekat menantang Gembong Wungu untuk bertarung sampai dia atau saya yang mati. Tetapi Parmin menasehatiku, katanya bajingan itu bukanlah tandinganku. Apalagi sebelum meninggal, ibuku sempat berpesan agar aku tak membalaskan dendam terhadap Gembong Wungu. Aku tak tahu harus melakukan apa lagi. Untunglah saat itu Parmin datang dan sebagai seorang kesatria menantang Gembong Wungu bertarung. Lalu siapa yang kalah? Yang kalah pastilah yang salah. Saya menyaksikan sendiri pertarungan itu. Tampaknya Parmin sendiri pun tidak kuat menghadapi, apalagi mengalahkan Gembong Wungu. Jadi, dia telah meninggal, sela Roijah dengan wajah yang tiba-tiba pucat pasi. "Tidak, Kak. Sewaktu bertarung, tiba-tiba ratusan bahkan ribuan monyet menyerbu Gembong Wungu. Karena sangat kesakitan, Gembong Wungu berlari tak tentu arah hingga akhirnya terjatuh ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam dan akhirnya menemui ajalnya di jurang itu." "Oh, Kak Parmin," desah Roijah lega. "Sejak itu, aku mulai menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padanya.
Maafkan aku, Kak Roijah. Aku tahu kakak mencintainya dan telah berjanji padanya. Tetapi ketahuilah, Kak Roijah, cintamu belum tentu lebih besar daripada cintaku padanya." Lama Roijah termenung mendengar ucapan Ranti itu. Sepertinya kata-kata itu merupakan suatu isyarat baginya bahwa ia harus siap menghadapi kenyataan. Pantas saja Ranti jauh-jauh mau menemuinya. Rupanya antara gadis itu dan Parmin telah terjalin hubungan rahasia. Sebagaimana halnya kaum gadis pada umumnya, rasa cemburu pun langsung bergejolak di dalam hati Roijah. Tetapi karena gadis itu sudah dewasa dan sudah terbiasa menghadapi berbagai macam problema dalam hidupnya, Roijah bisa menyembunyikan isi hatinya. Walau dengan perasaan hancur, ia toh masih bisa menyadari bahwa jika kekasihnya memang telah berpaling pada gadis lain, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bukankah masalah cinta itu adalah hak azazi manusia? Sama seperti tidak bisa memaksa seseorang mencintai, seseorang juga tidak terlalu dipaksa untuk setia. Orang bisa berjanji, bahkan bersumpah, tetapi berbagai hal kemudian bisa membuat orang tersebut benar-benar melupakan atau terpaksa melupakan janjinya itu. Akan tetapi, cinta memang boleh dikatakan tak pernah lepas dari rasa egois, mementingkan diri sendiri. Orang mencintai berarti ingin memiliki, bahkan menguasai. Sadar atau tidak sadar, seorang pemuda misalnya biasanya tidak senang melihat pacarnya pergi bersama lelaki lain. Padahal antara kekasihnya itu dengan lelaki lain tadi belum tentu ada apa-apa. Tetapi dengan alasan antara mereka ada hubungan cinta yang dinilai sebagai penguasaan, si pemuda pun merasa punya hak melarang, bahkan marah. Itulah sekilas tentang cinta yang barangkali sering disalah tafsirkan. Cinta yang kata orang bisa mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga bisa mendatangkan kehancuran dalam kehidupan. Entah itu namanya cinta sejati atau hanya sekadar keegoisan dan dorongan untuk menguasai, wallahu a'lam. Roijah merupakan pendekar wanita yang memiliki ilmu tinggi. Ia juga memiliki keberanian luar biasa dan telah sering menghadapi kesulitan dalam hidupnya sebagai seorang pendekar. Tetapi mendengar kata-kata Ranti itu tadi, perasaannya jadi tak menentu. Diam-diam, ia merasa seperti takut menghadapi kenyataan jika ia harus berpisah dengan kekasihnya. Saya tak mengira persoalannya demikian. Rupanya Dik Ranti pun mencintainya. Apakah Parmin juga mencintaimu? Kalau memang demikian, "Tidak, Kak Roijah," sela Ranti cepat. Parmin tidak menyahut. Gadis itu tiba-tiba bangkit, kemudian meloncat jauh ke belakang. Wajahnya yang tadi pucat pasi, kini berubah merah padam. Sepasang matanya menatap liar, bagaikan singa kelaparan siap menerkam mangsa. Diam-diam, Roijah terkejut menyaksikan perubahan Ranti. Gadis itu tampak berubah menjadi ganas dan buas. Sikapnya sekarang menunjukkan bahwa ia sedang sungguh-sungguh hendak mengadu nyawa dengan Roijah. Tidak, seorang pendekar tidak boleh menangis. Sekarang mari kita bertarung untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk memiliki cinta Parmin, kau atau aku. Ayo bangkitlah, cabut senjatamu dan kita selesaikan persoalan ini sampai salah seorang di antara kita mampus. Aduh Dik Ranti, kau telah menyelamatkan nyawaku dari tangan penjajah. Aku berhutang nyawa padamu. Kalau kau memang berhak membunuhku, seharusnya kau melakukannya ketika aku belum sadar tadi. Tapi sekarang
Terserah padamulah Dikranti, aku tidak akan mau melawanmu, bunuhlah aku sekarang juga. Itu bukan sifat seorang kesatria, kata Ranti sambil menghunus senjatanya. Kau adalah seorang pendekar hebat, tapi aku tidak takut padamu. Aku siap mengadu nyawa denganmu. Ayo, bangkitlah dan hadapi aku. Dikranti, selain berhutang nyawa padamu, aku juga sangat menyayangimu. Demi langit dan bumi, aku tidak ingin mengecewakan hatimu, Dik. Kau boleh membenciku, tapi aku tidak akan pernah membencimu. Sekarang aku telah menyadari bahwa diriku memang tidak pantas mengharapkan Parmin. Pergilah padanya, antara aku dan dia tak ada apa-apa lagi. Atau kalau Dikranti memang tidak bisa menahan hasrat untuk membunuhku, silahkan. Aku sudah rela, Dik. Aku akan bangga mati di tanganmu. Itu lebih baik daripada mati di tangan penjajah Belanda laknat itu. Aku tak membutuhkan senjata ini, teriak Ranti sembari melemparkan senjatanya ke tanah. Ia lalu melangkah ke hadapan Roijah dan menatap wanita itu dengan sikap yang tampak semakin ganas. Mari kita bertarung secara kesatria. Dikranti, aku sudah mengatakan semuanya padamu. Kenapa kau belum juga melakukan niat hatimu? Seharusnya kau tak membuang senjatamu itu. Ambillah dan laksanakan niat hatimu sepuas hati. Aku menyayangimu, Dik. Aku sudah merelakan nyawaku untukmu. Jangan banyak omong. Aku tak butuh kata-kata seperti itu. Jangan bersikap pengecut, bajing ireng. Aku tidak mau menyerang orang yang tak mengadakan perlawanan. Bangkitlah, berbuatlah sesukamu, adikku yang manis. Roijah menatap Ranti dengan tatapan sendu. Mata gadis itu berkaca-kaca, sedih, terharu, menyesal, dan entah apa lagi. Ia sungguh tak menyangka persoalannya akan jadi begini. Tetapi melihat betapa besarnya harapan Ranti terhadap Parmin, diam-diam Roijah telah merelakan kekasihnya untuk hidup berdampingan dengan Ranti. Maka Roijah pun sudah pasrah, siap menerima kematian di tangan Ranti. Melihat Roijah tetap tidak mau memberikan perlawanan, makin panas jugalah hati Ranti. Ingin rasanya ia menerjang Roijah dengan serangan mautnya. Tetapi bagaimana mungkin ia menyerang orang yang tak mau memberikan perlawanan? Bangsat kau, bajing ireng, kau pengecut, kau. Ranti menghentikan ucapannya. Tiba-tiba dari balik pepohonan meluncur sebatang tombak dengan kecepatan tinggi ke arah Roijah. Sebagai pendekar yang memiliki ilmu tinggi, Roijah sebenarnya dapat menyadari bahwa dirinya terancam bahaya. Tetapi karena kondisi tubuhnya sangat lemah, kecil kemungkinan baginya untuk mengelak. Di samping itu, dalam waktu yang singkat itu, ia telah memutuskan lebih baik mati agar Ranti merasa bebas berdekatan dengan Parmin. Tetapi dengan kecepatan yang luar biasa, Ranti meloncat bagaikan burung elang menyambar tubuh Roijah, sehingga wanita itu lolos dari maut. Senjata tombak itu menancap ke batang pohon tempat Roijah tadi bersandar. Ketika tubuh Ranti dan Roijah masih berada di udara, menyusul lagi puluhan batang tombak. Sambil berteriak nyaring, Ranti berjumpalitan beberapa kali sambil mendekap tubuh Roijah, sehingga senjata-senjata yang dilontarkan dari tempat tersembunyi itu tidak ada yang berhasil melukai kedua gadis itu. Ranti memiliki ilmu silat luar biasa.
pendekar yang ilmunya biasa-biasa saja mustahil akan bisa menyelamatkan diri, apalagi sambil membopong tubuh Roijah. Dengan gerakan yang sangat ringan, Ranti mendaratkan kakinya di atas tanah. Ia mengerahkan segenap perhatiannya untuk bersiap-siap jikalau diserang lagi. "Hei, orang-orang pengecut, keluarlah! Jangan berani menyerang dari tempat persembunyian. Hai, anjing-anjing, monyet-monyet, keluarlah! Hadapi aku secara jantan, akan kucincang tubuh kalian." Ranti memaki-maki sambil mengacung-acungkan senjata. Roijah yang kondisi tubuhnya masih sangat lemah, berusaha untuk berdiri dan bersiap-siap untuk menghadapi serangan lawan. Diam-diam, Roijah kagum juga melihat ketangkasan Ranti tadi menyelamatkan dirinya. Tampaknya ilmunya sendiri belum tentu lebih tinggi dari gadis itu. Entah siapa sebenarnya yang menyerang mereka secara gelap. Tiba-tiba terdengar suara gelak tawa sambung-menyambung dari segala penjuru. Ranti dan Roijah saling memutar tubuh sambil menatap ke sekelilingnya karena suara tawa itu tampaknya datang dari segala penjuru. Selain sangat keras, suara tawa itu juga mengandung tenaga dalam yang sangat tinggi, sehingga terasa menusuk-nusuk anak telinga dan membuat dada Ranti dan Roijah berdebar-debar. Tahulah Ranti bahwa lelaki yang mengeluarkan suara tawa itu bukanlah orang sembarangan. Ia sudah sering mendengar bahwa di dunia persilatan banyak pendekar yang memiliki kemampuan menyerang lawan dengan suaranya. Serangan seperti itu hanya bisa dilakukan jika orang bersangkutan sudah memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Sebagai contoh, suara auman harimau bisa membuat orang gemetar dan lemas, memperlihatkan betapa suara auman itu mengandung kekuatan. Ranti sendiri sudah pernah diajari ayahnya menggunakan ilmu seperti itu, walaupun hanya secara garis besarnya saja. "Kak Roijah, tutup pendengaranmu, agaknya si bangsat itu hendak bermain-main denganku." "Ya, Dik Ranti, hati-hatilah, tampaknya orang itu bukan orang sembarangan," sahut Roijah was-was. Ranti memusatkan perhatiannya sejenak. Ia menahan nafas sambil menghimpun tenaga dalamnya. Setelah itu, ia mengeluarkan suara lengkingan berkepanjangan. Luar biasa. Suara lengkingan gadis jelita itu terasa menggetarkan dedaunan dan mengalahkan suara gelak tawa lelaki misterius itu. Suara gelak tawa itu pun terhenti. Bersamaan dengan itu, puluhan lelaki bertampang seram berloncatan dari balik pepohonan dan langsung membentuk lingkaran mengepung Ranti dan Roijah. Para lelaki itu hampir semuanya bersenjata golok, selain beberapa orang di antaranya memegang senjata tombak berukuran sekitar 1,5 meter. "Licik!" bentak Ranti geram. "Hahaha!" Gerombolan lelaki itu sama-sama tertawa tergelak kembali. Anjing-anjing kurap, tak tahu diri. Kenapa jumlah kalian hanya segini saja? Di mana yang lain? Kebetulan aku sudah cukup lama tidak latihan. Senjataku pun sudah haus minum darah. Ayo bangsat-bangsat siluman, majulah! Akan kucincang tubuh kalian. Hei, hati-hati kawan-kawan semua. Jangan sampai kedua tikus cantik ini lolos. Tangkap mereka hidup-hidup, bentak si Cenot, pemimpin gerombolan itu. "Kak Roijah, tetaplah berlindung di belakangku. Akan kusikap mereka satu persatu," kata Ranti sambil memasang kuda-kuda. "Hati-hati, Dik." Gerombolan lelaki yang sedikitnya berjumlah 15 orang itu mengepung semakin rapat.
sementara si Cenot sendiri agak jauh di belakang untuk memberi komando. "Siap kawan-kawan, serbu!" teriak si Cenot dengan suara menggelegar. Gerombolan lelaki yang ternyata adalah sewaan pemerintah Kompeni Belanda itu mulai menyerang dengan ganas. "Mampus kalian anjing-anjing Belanda!" bentak Ranti. Gadis itu segera mengeluarkan ilmunya yang paling hebat, yakni Grojogan Sewu, yang membuat senjatanya tampak berubah jadi banyak sekali dan menyerang lawan dari segala penjuru. Ilmu tersebut ternyata luar biasa cepat dan setiap serangan selalu mengarah ke bagian-bagian tubuh yang sangat vital bagi lawan. Hanya dalam beberapa jurus saja, Ranti berhasil merobohkan 4 lawan hingga terjungkal berlumuran darah. Ranti mengamuk bagaikan banteng terluka. Sedikit pun ia tidak mau memberikan lawan kesempatan untuk menyerang. Sementara Roijah sendiri hanya bergerak ala kadarnya saja, sebab tubuhnya masih sangat lemah. Roijah kebanyakan menghindar sambil berusaha berlindung di belakang tubuh Ranti. "Hei kawan-kawan, hati-hati!" teriak si Cenot yang rupanya terkejut juga menyaksikan sepak terjang Ranti yang sangat ganas. Mendengar teriakan Cenot, para pengeroyok Ranti dan Roijah serentak meloncat mundur. Mereka melirik teman-temannya yang terkapar tak bernyawa. Setelah itu, kemudian melirik Cenot seolah-olah minta petunjuk. "Gunakan sergapan kita yang paling ampuh. Kedua singa betina itu pasti tidak akan berkutik," kata Cenot. Sebanyak 7 orang sisa anak buah Cenot segera mengangguk. Mereka lalu membentuk lingkaran, mengelilingi Ranti dan Roijah. Tak lama kemudian, mereka berteriak-teriak sambil berlari-lari mengelilingi kedua lawannya. Makin lama, gerak lari gerombolan pengeroyok makin cepat. Hebatnya lagi, sambil bergerak melingkar, mereka juga mengeluarkan suara untuk membingungkan lawan. Rupanya benar juga omongan Cenot tadi bahwa itu adalah serangan andalan mereka. Diam-diam, Ranti terkejut juga. Sebab seumur hidupnya, ia belum pernah menghadapi serangan seperti itu. Untunglah Roijah segera dapat membaca gelagat yang kurang baik itu, karena ia memang jauh lebih berpengalaman daripada Ranti sendiri. "Dik Ranti, hati-hatilah, serangan seperti ini sangat berbahaya. Kita harus melumpuhkan salah seorang di antaranya, agar lingkaran setan itu buyar." Ranti mengangguk. Sebelum lawan menyerang, ia sudah meloncat menyerang salah seorang di antara musuh. Senjata di tangannya bergerak cepat bagaikan kilat menyambar. Tetapi, alangkah terkejutnya gadis itu ketika lawan yang diserangnya tidak mengelak, bahkan balas menyerang dengan mengarahkan goloknya ke arah dada Ranti. Sementara, lelaki di belakangnya melindungi temannya dari serangan Ranti. Ranti terpaksa menarik senjatanya untuk menangkis serangan lawan. Terdengar suara berdentang disertai pijaran bunga api karena bertemunya kedua senjata itu. "Kurang ajar!" bentak Ranti geram. Ia lalu mempersiapkan serangan baru, yaitu permainan silat angin beliung yang merupakan puncak dari ilmu Dewa Banyu Nitis. Ranti menerjang dengan dahsyat, tubuhnya melayang, kemudian menyambar turun bagaikan burung elang. Senjata di tangannya diputar menangkis serangan lawan, sementara tangan kiri dan kaki kirinya menyambar dengan kekuatan dahsyat. Bersamaan ketika senjata mereka beradu, kaki kiri Ranti dengan telak menghantam dada salah seorang lawan. Begitu kuatnya tendangan darah jelita itu, sehingga lawannya terlempar beberapa meter. Darah kental kehitam-hitaman tersembur dari mulutnya. Setelah itu, kepalanya terkulai. Nyawanya telah melayang. Dengan lumpuhnya salah seorang di antara gerombolan pengeroyok itu, serangan mereka pun menjadi kacau. Kesempatan itu tak disia-siakan Ranti. Ia mengamuk lagi, membabat lawan-lawannya dengan serangan mautnya.
Satu persatu kawanan pengeroyok itu roboh di ujung senjata Ranti. Darah segar tercecer di mana-mana. Mayat bergelimpangan sehingga sekitar tempat itu tampak sangat mengerikan. Ketika matahari telah condong ke barat, semua anak buah Cenot telah roboh. Sekarang tinggal Cenot seorang. Lelaki itu terkejut juga menyaksikan kehebatan Ranti. Hampir ia tak percaya belasan anak buahnya roboh di tangan seorang gadis cantik jelita dan masih sangat muda lagi. Siapakah gerangan pendekar wanita yang memiliki ilmu tinggi dan jika mengamuk tampak sangat beringas dan ganas? Si Cenot tidak bisa menebak, tetapi menurut perkiraannya, pendekar wanita itu pastilah mempunyai hubungan dengan Roija. Mungkin keduanya masih satu perguruan. Sekalipun Cenot memang belum pernah bertarung dengan Roija, namun ia sudah mendengar sepak terjang Roija yang sangat hebat. Entah sudah berapa orang yang tewas di tangan gadis itu. Bahkan selama ini pemerintah Kompeni Belanda sering menyewa jagoan-jagoan hanya untuk membekuk Royah yang dijuluki si bajing ireng itu. Namun tidak ada yang berhasil menangkap Royah. Pemerintah Kompeni Belanda akhirnya menghubungi pendekar yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, yakni si Cenot sendiri, seorang jagoan dari Juntinyungat Karang Panjalin yang dijuluki Malaikat Samber Nyawa. Lelaki ini sudah cukup lama dikenal sebagai pendekar tanpa tanding di wilayah Jawa Barat. Tampaknya Belanda tidak mau main-main lagi, terutama setelah Royah menghilang dari penjara, dibawa kabur oleh seorang pendekar wanita yang ilmunya juga sangat tinggi. Itulah makanya si Cenot bersama belasan orang anak buahnya disewa untuk menangkap Royah kembali. Sekarang melihat kehebatan Ranti, si Cenot pun harus mengakui kagum. Bahkan terus terang ia tidak menyangka ia akan bisa menemukan wanita yang sangat muda dan cantik jelita memiliki ilmu setinggi itu. Tetapi sebagai seorang pendekar yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia persilatan dan sudah sangat berpengalaman pula, si Malaikat Samber Nyawa itu tidak gentar sama sekali. Ia pun tertawa terpingkal-pingkal setelah semua anak buahnya roboh. Hebat, luar biasa. Tadinya singa betina ini kukira hanyalah anak tikus. Tapi jangan sembarang mengumbar bacot di hadapanku. Akulah si Cenot yang dijuluki Malaikat Samber Nyawa yang tiada tandingan di Jawa Barat. Aku sengaja memperkenalkan diri agar kalian tidak mati penasaran. Sebaliknya, aku juga tidak ingin membunuh orang yang belum kuketahui namanya. Ayo, sekarang harap kalian berdua tidak keberatan untuk memperkenalkan diri. Hati-hati di Kranti, ia bukan orang sembarangan, bisik Royah was-was. Tenanglah Kak Royah, sebaiknya kakak menyingkir biar saya yang menghadapi si kunyuk tua itu. Hei, kalian tak perlu bisik-bisik. Ayo, bicaralah, kata Cenot lagi. Ranti masih tetapi tidak menjawab. Darah jelita itu memperhatikan Cenot. Lelaki itu sudah tua, mungkin sudah berumur 50 tahun. Tubuhnya agak pendek dan kurus. Ia mengenakan pakaian serba hijau bergaris-garis dengan celana panjang sebatas betis dan di pinggangnya yang ramping dililitkan kain sarung sejenis songket. Kedua pipi Cenot agak gempal dan sepasang matanya tampak selalu melotot sehingga kalau ia tertawa ia mirip sekali badut. Sikapnya agak tidak peduli terhadap orang lain yang jika berjalan kelihatan loyo.
Pendekar yang dijuluki malaikat samber nyawa itu mempunyai sebilah golok mengkilap yang kini telah terhunus di tangan kirinya. Agaknya, biarpun sikapnya tampak anggap remeh terhadap lawan, namun ia sudah bertekad untuk tidak main-main. Selain karena lawan memiliki ilmu yang cukup tinggi, ia juga ingin secepatnya melumpuhkan, kemudian menyerahkan kepada Van Aysen. "Hei, Nona cantik, kenapa kau diam saja? Siapakah namamu?" Monyet kelaparan, jangan kira aku takut padamu. Aku sudah siap mengadu nyawa denganmu. Kau tak perlu banyak bicara. Jika kau memang bukan pengecut, hadapilah aku. Aku sudah siap. Baiklah kalau begitu. Agaknya kau memang sudah ditakdirkan mati di tanganku. Sayang dua nona cantik seperti kalian harus mati sekarang. Seharusnya kalian berdua jadi biniku. Tapi tak apalah nona manis, nanti aku akan kaya raya, dapat hadiah melimpah ruah dari Van Aysen sebagai ganti kedua kepala kalian. Bangsat tak tahu diri, akan kucincang tubuhmu berdebah. Sambil tertawa-tawa, si Cenot pasang kuda-kuda. Kedua kakinya dibuka lebar-lebar, kemudian kedua lututnya ditekuk hingga hampir merapat ke dada. Dengan posisi seperti orang jongkok seperti itu, ia meliuk-liukkan badan dengan gaya yang sangat lemas dan mirip kucing sedang sakit perut. Sementara tangan kanannya yang kini memegang golok diacung tinggi-tinggi ke belakang. Gaya main silat yang sangat aneh. Ranti diam-diam terkejut juga, sebab ia sudah dapat menerka bahwa di balik gaya yang tampak semrawut tersimpan sesuatu gerak yang sangat berbahaya. Untuk menghadapi lawan seperti ini, diperlukan kewaspadaan yang tinggi, tidak boleh lengah, sedikit pun juga, apalagi menganggap remeh. Ranti mempersiapkan diri untuk memulai serangan dengan jurus maut bagian dari ilmu silat, Dewa Banyu Nitis. Sambil berteriak nyaring, darah muda itu meloncat tinggi ke arah lawan. Tangan kiri disilangkan di depan dada, sementara tangan kanan yang memegang senjata dilipat di sebelah kiri. Kari kanannya ditekuk, sehingga posisinya memungkinkan Ranti bisa menyerang dari berbagai arah dan dengan perkembangan jurus yang sulit ditebak. Si Cenot pun berteriak nyaring sambil memindahkan goloknya ke tangan kiri. Agaknya si malaikat samber nyawa itu segera menyadari bahwa serangan Ranti sangat berbahaya, dan dengan senjata di tangan kiri lebih menguntungkan baginya menghadapi serangan itu. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan Cenot, di mana tangan kiri maupun tangan kanannya sama berbahayanya jika memegang senjata. Didahului serangan kaki dan tangan, senjata Ranti menyambar dahsyat ke arah dada Cenot. Dengan gerakan-gerakan yang sangat aneh, Cenot menghindar, lalu mengangkat goloknya menangkis sabetan senjata lawan. Terang, kedua senjata itu beradu keras, disertai percikan bunga api. Tubuh Rianti yang sedang melayang di udara terdorong mundur, sehingga ia terpaksa melakukan salto beberapa kali ke belakang untuk menguasai keseimbangan tubuh. Sedangkan tubuh Cenot juga terdorong beberapa langkah. Dapatlah diketahui bahwa tenaga dalam Cenot sedikit lebih kuat dibanding Ranti. Hal itu membuat Ranti sangat geram. Ia kembali menerjang dengan ganas. Benarlah seperti apa yang diduganya semula, bahwa Cenot bukanlah orang sembarangan. Lelaki itu selain memiliki gerakan yang sangat cepat, juga terasa sangat aneh. Sepertinya tak lazim diperlihatkan para pendekar. Untunglah Rianti memiliki semangat baja dan kelincahan tubuh yang sangat baik, sehingga sampai pertarungan itu berlangsung berpuluh-puluh jurus, ia masih dapat bertahan sambil sekali-sekali balas menyerang. Namun makin lama tenaganya makin terkuras juga. Apalagi karena sebelumnya ia menghadapi keroyokan belasan anak buah Cenot. Walaupun lawan-lawannya itu rata-rata tidak memiliki ilmu yang tinggi, namun cukup banyak menguras tenaga Ranti.
Makin lama, perlawanan Ranti makin melemah. Hari mulai senja, langit telah kelabu. Tiba-tiba saja, permainan silat cenot sering ngawur. Bacokan-bacokan goloknya sering salah sasaran. Taulah Ranti bahwa musuhnya itu mempunyai kelemahan, yakni matanya rabun ayam. Tentu saja Ranti sangat girang, semangatnya berkobar kembali dan seperti memberikan tenaga baru baginya. Kalau tadi ia terdesak oleh lawan, kini keadaan telah berbalik. Ranti yang berada di atas angin dan tampaknya hanya menunggu waktu saja untuk merobohkan lawan. Benar saja, beberapa saat kemudian senjata di tangan Ranti dengan telak menyabet leher cenot hingga hampir putus. Lelaki itu menjerit panjang. Tubuhnya ambruk ke tanah dengan darah segar memancar deras membasahi pakaian dan tanah di sekitarnya. Sejenak tubuh jagoan malaikat samber nyala itu menggelepar-gelepar. Setelah itu tak bergerak-gerak lagi. Nyawanya telah melayang entah kemana. "Mampus kau bangsat," maki gadis itu sambil meludah. Ia lalu menyeka keringat yang membasahi wajah. Sungguh suatu pertarungan yang luar biasa. Seumur hidup, Ranti belum pernah menghadapi lawan setangguh cenot. Seandainya lawannya itu tidak rabun ayam, entah apa yang bakal terjadi. Mungkin Ranti sendiri yang akan mengalami nasib naas. "Sungguh hebat kau, Dik Ranti. Kau adalah yang amat perkasa, bisa mengalahkan jagoan setangguh itu," kata Roijah yang sejak tadi mengawasi pertarungan itu dengan dada berdebar-debar. Ranti hanya melirik sekejap. Setelah itu, ia kembali menyeka keringat dengan sikap seperti tak mendengar ucapan Roijah. "Dik Ranti, aku sangat kagum padamu." "Tidak!" Tiba-tiba Ranti berteriak nyaring sambil melemparkan senjatanya. "Kau tak perlu memujiku. Mari kita selesaikan kembali urusan kita. Ayo, bersiap-siaplah. Aku akan mengadu nyawa denganmu sampai salah seorang di antara kita yang mampus." Roijah sangat terkejut mendengar kata-kata Ranti. Sungguh, ia tak menyangka Ranti masih bersikap galak padanya, bahkan tampak masih ingin bertarung dengannya. Diam-diam Roijah mengeluh karena gadis yang sangat dikaguminya itu masih bersikap aneh padanya. "Kau jangan diam saja, bajing ireng. Bersiap-siaplah menghadapi aku." "Dik Ranti, untuk kedua kalinya kau menyelamatkan nyawaku. Kau sangat berjasa terhadap diriku. Mungkin aku tidak akan pernah bisa membalas budi baikmu. Karena itu, ketahuilah, apapun yang akan terjadi, aku Roijah anak dari Bek Marto tidak akan mau melawanmu. Lakukanlah apa yang kau lakukan sesuai kehendak hatimu." "Diam, aku bukan pengecut. Pokoknya kita harus bertarung demi Parmin. Kau harus melawanku, jangan bersikap pengecut seperti itu. Mari kita selesaikan, bersiaplah kau, bajing ireng." "Dik Ranti, kenapa kau masih harus banyak bicara? Kenapa tak segera kau ambil senjatamu dan membunuhku?" Karena sangat kesal, tiba-tiba Ranti menampar pipi Roijah. Demikian kerasnya tamparan itu, sehingga tubuh Roijah terpelanting dan terjerembab ke tanah. "Agaknya kau harus diberi pemanasan. Sudah cukup bukan? Sekarang bangkitlah. Ayo bangkit. Jangan sampai membuat aku kehilangan kesabaran. Bunuhlah aku, Dik Ranti. Aku sudah rela seperti halnya aku merelakanmu berdampingan dengan Parmin. Asalkan kau betul-betul mencintainya. Demi Tuhan, aku benar-benar rela." "Kurang ajar. Agaknya aku harus menyeret tubuhmu agar mau melawanku."
Tunggu! Tiba-tiba terdengar suara agak pelan namun mengandung wibawa yang sangat dalam. Ketika Ranti menoleh, tampaklah olehnya Nyi Saidah, nenek tua yang beberapa hari lalu berniat merampas Roijah dari tangan Ranti. "Oh, kau lagi, Nenek Peot!" bentak Ranti geram. Melihat kedatangan Nyi Saidah, tiba-tiba Roijah bangkit lalu berlutut sambil memeluk kedua kaki wanita tua itu. "Ibu guru," ujar Roijah penuh haru. "Oh, betapa merananya hidupmu, muridku. Betul, kau jangan meladeni nona yang berkelakuan aneh itu," ujar Nyi Saidah alias Nini Sari. "Oh, jadi kaukah gurunya, Nenek Peot? Kuperingatkan padamu, jangan mencampuri urusanku dengannya. Kalau tidak, kalian berdua boleh maju mengeroyokku. Akan kukirim kalian ke neraka seperti anjing-anjing Belanda ini." "Aduh, anak manis, kenapa kau segalak itu? Roijah adalah muridku. Sebagai guru, saya tentu patut mengetahui persoalan yang dihadapinya." "Ah, Nenek Peot seperti kau tahu apa? Aku mengerti, anak manis. Justru karena itu, aku perlu memberimu nasihat, anak jelita." "Aku tak butuh nasihatmu, Nenek Siluman." "Aku menghaturkan terima kasih padamu atas segala kebaikanmu telah menyelamatkan nyawa muridku sebanyak 2 kali. Tetapi haruslah kau sadari pula bahwa cinta bukan suatu barang yang bisa diperebutkan seperti piala. Cinta hanya bisa terpadu juga 2 hati saling menyentuh. Sudah kubilang, aku tak butuh nasihatmu. Jangan berkhotbah di hadapanku, Nenek Peot. Lebih baik kau cabut senjatamu dan kita selesaikan persoalan ini secara kesatria." "Anak manis, aku tahu kau bicara kasar seperti itu pastilah tidak keluar dari hati nuranimu. Kau hanya terpengaruh oleh emosi yang tak menentu. Sadarilah itu, anak manis. Kau adalah seorang pendekar yang tangguh. Tanyalah hati nuranimu sendiri, apakah sikap seperti itu memang baik atau tidak. Baik atau tidak itu urusanku. Kalau kau memang keberatan, hadapilah aku. Tak ada gunanya kau menantang kau, anak manis, sebab aku tak akan menghadapimu sekalipun harus kau bunuh." Guru dan muridnya sama saja, sama-sama pengecut. Aku juga pernah muda. Sebelum kau lahir, aku sudah merasakan apa itu cinta. Cinta itu lahir sendiri, anak manis, tanpa disadari dan tanpa direncanakan. Oleh karena itu, cinta tidaklah bisa dipaksakan. Muridku Roijah telah mengalah padamu. Ia rela kau berdampingan dengan Parmin. Tetapi, apakah itu bisa sebagai jaminan bagimu bahwa lelaki itu akan mau menerimamu? Ranti tidak menyahut lagi, sebab jauh di lubuk hatinya, ia mulai mengakui kebenaran kata-kata Nyi Saidah itu. "Camkanlah itu, anak manis. Aku yakin kau sudah cukup dewasa untuk bisa merenung-renungkannya. Kasihan Roijah, janganlah menambah penderitaan batin baginya. Kau tentu tahu ayahnya baru saja ditembak mati Belanda. Setelah itu ia disiksa dan dipenjarakan, tapi untunglah kau menyelamatkannya. Sungguh perbuatan yang sangat mulia. Karena itu aku sarankan, carilah pria lain yang lebih patut mendampingimu. Pria di dunia ini bukan hanya 1 orang saja. Kau muda dan cantik serta memiliki ilmu tinggi. Pasti banyak yang jatuh cinta padamu." Mendengar itu, menitiklah air mata Ranti. Ia mulai menyadari kekeliruannya. Bahkan, kini ia merasa malu pada dirinya sendiri. Tak terlukiskan lagi perasaan gadis itu sekarang. "Ah, aku tak tahu harus bicara apa lagi. Ternyata cinta itu terlalu menyakitkan bagiku. Kusadari pula betapa tulus dan sucinya cintamu, Kak Roijah. Tak ada hak bagiku untuk mengganggumu. Sekarang aku harus pergi. Ya, biarlah aku pergi."
Dikranti, jangan berkata begitu, seru Roijah terharu. Ia pun meneteskan air mata, membasahi pipinya yang pucat. Maafkan aku, Kak, biarlah aku pergi. Kudoakan semoga kakak hidup bahagia. Selamat tinggal. Setelah berkata begitu, Ranti segera meloncat meninggalkan tempat itu. Dikranti, tunggu, teriak Roijah. Biarkanlah dia pergi. Hatinya sekeras baja. Ia perlu waktu untuk menyadari kekeliruannya dan juga untuk mengobati luka dalam hatinya. Ujar Nyi Sadah alias Nini Sari dengan suara lembut. Ranti berlari menembus kegelapan malam, membawa kegelapan di dalam hatinya. Darah jelita itu terus berlari dan berlari dengan isak tangis yang tersendat-sendat. Ia berlari seperti ketika pertama kalinya datang ke daerah utara itu. Namun di dalam hatinya kini tergores sebuah luka yang kelak barangkali akan menjadi kenangan seumur hidup baginya.